Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Gani Baki Darussalam dengan NIM 2000333 dari kelas 5B Sistel. Prodi Sistem Telekomunikasi UPI Kampus Daerah Purwakarta. Video ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Cloud Computing yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Galura Muhammad Suranegara SPD MT. Oke, pada video kali ini kita akan membuat virtual private cloud di AWS. Terdapat tiga langkah yaitu membuat dua VPC secara manual, kedua membangun koneksi VPC piring untuk kedua VPC, ketiga menguji koneksi antara dua VPC tersebut. Oke, kita langsung masuk saja ke langkah-langkahnya. Ini dia langkah pertamanya, part 1 yaitu membuat VPC. Nah, di sini membuat VCA ya. Kita di sini pastikan dulu kita sudah berada di Jakarta. Ini memakai akun teman saya itu Hani Nurasri, terima kasih. Dan sudah pastikan di Jakarta. Setelah itu kita masuk ke VPC sini, yaitu dengan klik service, lalu kita ke networking dan content delivery, kita langsung masuk ke VPC. Nah, setelah itu kita ke VPC kita yang udah dibuat nah di sini masih kosong kan. Nah, setelah itu kita buat dengan cara create VPC. Nah, sini kita isikan, konfigurasinya VPC only. Di sini kita akan konfigurasikan, VPC-nya itu namanya adalah VPC strip A dengan IP v4 CID blocknya itu 10.0.100.0.0, garis miring 16. Ini adalah IP4 CDR blocknya itu 10.100.0.0 garis miring 16. Oke. Non serial block dan default. Oke. Tag name-nya, value optional VPC A, oke. Lalu langsung saja setelah itu, ini udah VPC A 10.16. Kita lisik dulu, takut salah. Oke, sudah benar, langsung saja kita create VPC. Nah, setelah itu kita telah berhasil membuat VPC A, itu selanjutnya kita akan buat internet gateway yang kemudian akan dipasangkan ke VPC A ini ya. Masih berada di ini masih ada di VPC dashboard, terus kita masuk nih VPC dashboard ini kita masuk ke menu internet gateways. Oke, nah ini masih belum ada ya internet gateways-nya, baru kita buat create internet gateway. Lalu habis itu kita, isi, name tag-nya di sininya adalah VPC strip A strip internet gateway. VPC strip A strip internet gateway, oke. Teksnya yaitu, eee, name terus VPC A IGW, udah nggak usah diapa lagi, langsung saja kita create internet gateway. Nah, di sini kita telah berhasil membuat VPC internet gateway. Nah, setelah itu, setelah, internet gateway terbuat nih, maka kita masuk ke menu internet gateway pada navigasi sebelah kiri. Masuk ke internet gateway ini, nah masuk ke internet gateway, nah ini udah ada VPC IGW kan. Nah, setelah itu kita pilih, kita pilih VPC IGW, lalu klik tombol action, setelah itu attach to VPC biar dihubungkan ke VPC. Nah, di sini kita langsung pilih VPC yang ini ya, VPC A. Oke, setelah itu kita attach saja, hubungkan. Nah, di sini sudah, eee
terhubung ya antara VPCA dengan, internet gateways. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita membuat subnet public pada VPCA. Klik menu subnet, ini sudah diklik menu subnet, terus kita buat create subnet. Nah, di sini kita isikan, V VPC-nya, pilihnya yang VPC-A. Oke, udah dipilih VPC-A. Terus, ini no preference, terus ininya kita ketik aja VPC-A, terus subnet subnet, terus public. VPC-A public, terus no preference, terus jadi 10 yang nih, 10.0, 1 kan, 1 nih, 10 10.0. Nah, 10.0.0.24. Yang ini ya, 10, eh, salah salah, 10.100. Nah, 10.100, 10.100.0, 10.100.0.0 garis miring 24. Ininya name VPCA, oke, add new tag. Nah, ini VPCA bener, kita cek lagi, ini ke VPCA, terus ininya masih yang kayak gini ya, 100.0.16, benar. Terus VPCA subnet public, no preference, 10.100.0.0 terus garis miring 24, terus key-nya udah benar. Oke, langsung saja kita, submit, create submit. Nah, di sini, telah berhasil membuat subnet public di VPCA. Terus selanjutnya kita akan buat konfigurasi root table buat yang tadi. Masuk ke menu root table. Nah, di sini kita create root table. Kita buat lagi. Nah, di sini, eee, dari namanya itu VPC strip A, strip AR root table public. Nah, terus ininya kita sambungkan ke yang VPC-A. Setelah itu tag-nya nggak usah diapa-apain, udah ya. VPC-A, route table public, sambungkan ke VPC-A. Oke, langsung kita create route table. Setelah ini route table telah berhasil dibuat, eee, setelah ini route table telah berhasil dibuat ya. Nah, eee, habis itu route table yang telah kita buat hanya memiliki route table dari CIDR VPCA, yaitu 10.100.0.0 yang garis miring 16 yang tadi. Nah, habis itu sementara itu kita juga membutuhkan route yang menuju internet gateway agar subnet public dapat berkomunikasi dengan internet. Tambahkan rute baru dengan klik route table Anda. Kita checklist dulu. Nah, ini kita checklist. Habis itu kita ke action, terus, edit routes. Oke, kita edit rutenya. Nah, ini destinasinya kita terus kita tambahkan route ya, rutenya kita tambahkan, add route. Destinasinya kita mau ke yang 0.0, 0.0, 0.0.0, terus garis miring 0, oke. Terus ini juga, route table-nya sekarang sudah aktif, statusnya sudah aktif, yang ini gitu. Terus kita habis itu setelah edit route tadi kita asosiasikan route table
tersebut ke public ke asosiasikan root table tersebut ke public subnet yang telah dibuat. Caranya adalah masuk ke tab Subnet Associations, terus kita edit Subnet Associations, terus kita ke edit Subnet Associations. Nah, habis itu kita pilih yang VPCA ini. Nah, setelah dipilih, langsung saja kita save associations. Nah, ini telah berhasil ya. Telah berhasil di association. Nah, di situ sampai tahap ini kita telah berhasil membuat si VPCA ini dan subnet publiknya. Kita telah berhasil membuat VPCA dan subnet publiknya. Langkah langkah selanjutnya yaitu telah berhasil ya kita asosiasi. You have successfully update. Oke. Sudah terupdate, terus sampai tahap ini kita telah berhasil membuat VPCA dan subnet publiknya. Langkah selanjutnya kita akan membuat subnet privat. Silahkan masuk ke menu subnet yang ada di navigasi kiri, ini subnet. Terus kita klik tombol create subnet lagi. Kan tadi ini VPCA udah buat, sekarang buat lagi create subnet. Nah, di sini kita eh, ininya ke VPCA. Oke, kita sudah ada di halaman Create Subnet nih, halaman Create Subnet. Di bagian VPC ID yang telah kita buat sebelumnya itu VPCA. Kita udah pilih kan VPCA. Terus kita isi konfigurasinya seperti berikut. Ininya kita isi jadi VPCA subnet private. Oke. VPCA subnet private, terus no preference. Nah, ininya kita jadi 10.100.0 10.100.1.0. Oke, udah. Terus name tag-nya masih sama kayak biasa VPCA subnet private. Oke. Terus kita create subnet. Bentar dulu. Cek dulu ininya udah VPCA, terus VPCA subnet private ya karena kita membuat yang private. Terus no preference, oke. 10.100.1.10.1.10.24, oke. Langsung saja kita create subnet. Nah, di sini kita telah berhasil membuat subnet yang tadi yang telah kita konfigurasikan. Terus setelah membuat subnet privat ini, jangan lupa untuk mengedit root table-nya, yaitu klik root table, kita root table. Nah, terus kita create root table. Nah, di sini kita isikan VPC, VPC A, terus root table private, private, VPC A, root table private, oke. VPC-nya kita pilih yang VPC A ini. Tag-nya name, terus VPC A, root private, oke. Udah langsung kita buat. Ini telah berhasil membuat root table VPCA, root table private. Terus kita kembali lagi ke root table ini. Ini ada dua ya, VPCA root table private sama VPCA root table public. Sudah ada dua gini seperti ini. Selanjutnya kita asosiasikan root table tersebut, root table yang tadi yang private ini, kita pilih yang private. Terus kita ke subnet association.
Terus kita edit ya, edit subnet association. Nah, setelah itu kita pilih yang private tadi ya, karena kita kan mau edit subnet association-nya yang private. Oke, save terus save. Nah, ini kita telah berhasil ya tadi, eee eee, subnet association-nya dan kita telah berhasil membuat VPCA private, mmm, subnetnya. Kita telah berhasil membuat VPCA, lalu subnetnya berhasil membuat VPCA subnet private sama subnet public. Terus kita tadi udah root table udah buat dan kita udah, asosiasi subnetnya buat VPCA public sama VPCA yang tadi public sama VPCA private. Lalu kita langsung lanjut ke bagian kedua yaitu menjalankan EC2 di VPC gitu. Langkah pertamanya itu kita, eee, ke sini, ke service, habis itu kita pilih yang compute. Nah, habis itu kita pilih yang EC2. Tunggu loading-nya hingga selesai. Nah, setelah itu pada halaman EC2 ini, klik launch instance. Nah, ini namanya adalah VVC EC2 public. Nah, ininya kita checklist semua. Sudah terchecklist semua, oke, kita pilih Amazon Linux, pilih yang Amazon Linux 2 AMI HVM kernel 5.10 SSD volume type. Terus kita pilih yang T3 micro, pastikan sudah free tier. Habis itu keypairnya kita pilih yang Gani Cloud Demo. Di network setting ini coba kita edit. Nah, ininya pilih yang VPCA, terus pilih yang public. Karena kita mau yang public tuh. VPCA subnet public, terus ininya enable. Karena public ya. Terus di security group name-nya pilih SSH, terus protokolnya TCP 22, terus source-nya kita pilih custom, pilih yang ininya 0.0.0.0, pilih yang itu ya 0.00, nolnya 4 kali itu 2, 3, 4, terus garis miring 0. Udah, habis itu kedua public, ini habis itu KPI-nya sudah, ininya udah. Terus security group name-nya ini kita makan, jangan jangan ini, tapi VPC strip A strip SG strip public. Nah, ini juga sama, kita samakan saja VPCA strip SG strip public. Oke, setelah sama, tuh langsung saja. Ininya nggak usah diapa-apain. Langsung saja kita launch instance.
membuat launch instance. Setelah kita membuat VPC yang public tadi, maka kita akan membuat yang private ini, mohon maaf salah ini dua-duanya, jadi kita terminate. Terus kita tadi setelah membuat public, membuat yang private. Nah, di sini dengan konfigurasinya yaitu name, terus ininya VPC A, EC2 private. Nah, di sini kita cek langsung. Oke, sudah diceklis semua. Sebenarnya pakai yang Amazon Linux, Free Tier, terus pastiin udah Free Tier kernel ini Amazon Linux 2 AMI HVM. Terus kita pilih yang T3.micro gratis. Key pair-nya kita pakai yang Gani. Terus network setting-nya kita edit. Ini jadi VPC VPC A, terus ini jadi VPC A subnet private. Disable karena private, jadi tulisannya public IP-nya disable. Terus security group-nya kita namanya VPC A, harusnya bukan SG Jakarta ya, tidak apa-apa, salah nama aja. Private. Kita samakan deskripsinya juga. Oke, ini SSH udah, terus ininya kita custom, kita pilih ini adalah 10.100.0.0 terus 24. 10.100.0.0 garis miring 24. Udah, security grupnya ininya nggak usah diapa-apain. Terus nggak usah diapa-apain, kita dicek lagi. Ini VCA privat, semuanya centang. Amazon ini udah, yang free tier. T3 micro udah, free tier. Terus ini yang Gani, oke, keypadnya. Terus ini VCA yang subnet private, oke, udah. Disable, udah, VPN. Oke, udah, karena ini udah semua. Kita langsung saja launch instance. Sukses, udah berhasil. Nah, kita tinggal tuh yang tadi yang public telah berhasil, statusnya sudah cek pas. Tinggal menunggu yang private. Kita tunggu hingga proses instalisasi initializing selesai. Kita refresh dulu. Apakah udah selesai? Masih initializing, sabar dulu, kita tunggu. Oke, setelah instance test running, dua-duanya running, baik public maupun private, status ceknya juga sudah menjadi check pass. Berarti kita telah berhasil mengerjakan bagian 2 yaitu menjalankan EC2 di VPC, seperti itu. Maka maka kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu membangun VPC B, EC2 instant, dan VPC pairing. Nah, silakan kita buat VPC dengan konfigurasi berikut. Kita ke VPC lagi berarti ya.
salah. Kita ke VPC. Oke, pada kali ini pada bagian ketiga ini kita akan melakukan SHH antar instance di dalam VPC, mengonfigurasi peering connection antara instance dalam VPC, lalu memahami fungsi dan cara konfigurasi key pair, mampu mengecek konektivitas peering connection antar instance dalam VPC yang berbeda. Langkah pertama itu kita membuat VPC, kita cek dulu VPC-nya masih ada VPC A, sekarang kita buat ke VPC B. Kita buat VPC, kan ini VPC A, kita ganti menjadi VPC B, terus ininya jadi 10, kita ganti jadi 200. Nah, 10 titik bukan 10, 0. 0 titik mohon maaf 10 ya, benar benar 10. 10 10. 10.200.0.0 garis miring 16. Oke, langsung saja VPCB ya, ya udah namanya udah kita buat lalu setelah itu, setelah berhasil membuat VPCB, kita membuat subnet, create subnet. Nah, ini kita pilihnya VPC ID-nya yang VPCB, terus subnet name-nya menjadi VPC strip B strip subnet strip private. VPC strip B strip subnet strip private, maka CIDR-nya if IP4 IPv4 CIDR bloknya menjadi 10.200 sama ya. Titik 1.0 garis miring 24 10.200.1.0 garis miring 24, terus ininya no preference, biarkan yang lainnya default ya, yang lainnya VPCB subnet private, terus ininya VPCB. Oke, biarkan yang lainnya default subnet private. Kita create subnet, sedang membuat subnet. Nah, di sini kita telah berhasil membuat subnet VPCB. Telah berhasil membuat subnet VPCB yang private. Nah, lalu kita buatkan root table-nya, kita create, terus name-nya menjadi VPC strip B strip root table strip private. VPC-nya kita pilih yang VPC B, terus tag-nya name menjadi VPC strip strip root table strip private. Kita buat root table. Oke, terus selanjutnya kita ubah association-nya agar root table yang kita buat ini terpasang ke VPC B yang subnet private. Subnet association. Ini masih yang VPC B yang root table private. Kita tadi terpasang ya, supaya terpasang ke VPC B. Save association. Nah, setelah berhasil tadi ya, tuh udah ada di sini, udah terpasang.
Nah, itu setelah berhasil membuat VPC, subnet private, serta mengedit truth table-nya, kita luncurkan instance di subnet tersebut. Kita ke sini, lalu kita pada bagian compute, pilih yang EC2. Nah, di sini kita launch instance. Oke, tadi karena ada kesalahan di VPC B EC2 private yang dibuat, jadi kita terminate, kita buat yang baru lagi. Oke, tadi kan karena gagal gara-gara si, security groupnya udah eksis. Tadi kan kita buat buat instan kan tadi yang pertama gagal kita terminate. Nah, sekarang yang kedua tadi cara atasin solusinya mungkin kita tadi ke panel security group, nah hapus yang VPC B-nya gitu. Jadi sekarang udah nggak ada, security group yang buat VPC B segi private, sekarang kita buat baru. Lalu kita launch instance ininya, terus namanya itu adalah VPC B EC2 private. Ininya kita cek di semua, VPC B EC2 private. Nah, terus ininya AWS free tier, jangan lupa free tier. Key pair-nya pakai Organic Cloud Demo. Terus di network setting kita pilih VPC-B, terus VPC-B subnet private. Terus ininya kita disable saja. Lalu security groupnya kita kasih nama VPC-B SG private. VPC-B SG private. Nah, ini kita deskripsinya samakan saja seperti security group. Lalu security groupnya ini SSH, terus TCP, terus 22, custom ininya, terus source-nya 10.100.1.0 garis miring 24. Nah, kita tambah lagi security groupnya yaitu all ICMP IPv4, protokolnya ICMP, port range-nya all, terus ini custom, terus samain si source-nya 10.100.1.0 garis miring 24. Udah, setelah itu ininya sudah, tidak usah apa-apain, coba kita buat bismillah, semoga bisa. Nah, ini kita telah sukses. Kita lihat sedang intelijen, kita tunggu terlebih dahulu, oke. Oke, setelah berhasil, maka kita selanjutnya yaitu salin public IPv4 address untuk instance VPC EC2 strip public, dengan cara kita masuk ke terminal atau CMD, eee, kita akan SSH ya terhadap instance dengan nama VPC EC2 public. Kita, masuk dulu ke directory download. Mengapa? Karena si file PEM-nya ada di sini, IPR-nya ada di sini, di downloads ya, cd downloads. Nah, setelah kita masuk ke downloads, baru kita ketikkan perintah, ssh min i ssh min i, terus masukkan namanya, tadi namanya kita apa, ini kita nah, kita copy, terus kita pastekan sini. Nah, Organic Cloud Demo, terus
spasi EC2 strip user C2 strip user, at 18.1.142.119.17. Nah, don ssh min I gani cloud demo.pem, terus ec2 strip user at 18.142.191.17. Terus kita enter, kita tunggu hingga proses selesai. Oke, sudah tahu kendalanya ya. Kendalanya dari sini itu cd user ec2 mini user. Nah, ini kita pakai alamat yang public, yang public. Nah, ini kita pakai address yang public IPv4. Kita copy, lalu kita pastekan ke sini saja. Kita enter, kita tunggu. Yes, kita ketikkan yes. Nah, maka kita telah berhasil masuk ke sini ya. Oke, itu selanjutnya kita, setelah tadi kita berhasil login ya, seperti ini, kita kita akan melakukan SSH ke instant VPC-A dari instant VPC-A EC2 public. Kita coba untuk melakukan SSH instant ke VPC-A private. Caranya yaitu kita salin dulu private IPv4 address-nya. IPv4 address-nya mana? Yang private ya. Kita salin dulu si private IPv address-nya, v4 address-nya. Lalu setelah disalin kita masukkan perintah SSH ec2 strip user at 10 at kita masukin yang tadi telah di copy, user at titik 1.1. Kita enter, yes. Nah, maka di sini eh, kita akan mengalami error sehingga tidak bisa melakukan SSH ke instant VPC-A private. Error itu terjadi karena tidak ada filenya keeper di instant VPC-A VPC-A public. Jadi mari kita buat. Silahkan buka file keeper Anda yang tadi disimpan di folder download dengan aplikasi Notepad, lalu salin semua isinya. Kita buka ini, lalu kita open with Notepad. Kita buka di Notepad. Nah, terus kita salin semua isinya. Kita copy, lalu kita kembali ke command prompt. Kita tadi menemukan masalah ya, tadi minta eh passphrase for key Gani cloud demo pem. Tadi kita kopinya ini enggak semuanya dari atas, tapi kita tadi udah coba copy lagi, terus ada file baru ya.
namanya tuh Gani-nya jadi nggak terlalu gede. Coba kita masuk lagi, jadi Gani Code, make private key-nya 10.1.200 terus ya itu share private kan ya, terus coba kita enter. Duh astagfirullahaladzim salah ya. Nah ininya, jadi Gani Code SSH min I Gani Cloud Demo EC2 kita enter. Oke, karena tadi ada, sedikit problem setelah kita coba hubungkan SSH ini. Di sini karena nggak bisa gini ya, nggak bisa DNS kita udah 2 kali coba nggak bisa, maka solusinya kita lupa chmod 400 ke yang, key pair yang telah kita buat tadi. Selanjutnya setelah kita sambungkan, setelah kita SSH, dia berhasil key pair-nya gitu. Terus, langkah selanjutnya, setelah kita berhasil, terhubung ke VPC A2 yang private, maka kita sekarang coba lakukan SSH dan ping ke, instance VPC B yang VPC B private dari VPC A, EC2 private. Pertama kita salin dulu private IPv4 dan milik si VPC B. Nih, kita salin dulu ini VPC B ini, kita salin private IPv4 address-nya. Nah, setelah disalin, kita kembali ke command prompt lagi. Terus kita buka command prompt yang baru. Nah, kita buka command prompt yang baru. Kita masuk ke download dulu, di directory download. Setelah masuk seperti ini, kita hubungkan, SSH strip I, masukkan key pair yang tadi telah kita buat ya. Key pair yang dari file download. Gani, Gani. Nah ini, terus EC2 strip user add dari yang private ya. Kita copy dari EC2 private kan. Kita copy, terus kita masukkan ke sini. Kita coba enter. Tunggu hingga selesai. Oh ya, ternyata tadi kita tidak perlu membuat komen-komen baru ya. Jadi kita lanjutkan saja di sini. Tadi sampai SSH, eh, SSH spasi EC2 strip user add, IP private address private IPv4 address yang VPCB EC2 private ini. Setelah itu, setelah, berhasil, nah di sini kita lihat bahwa ini connection timeout itu kenapa? Ya gara-gara, kita belum melakukan, peering ya, peering connection
kita emang tidak bisa melakukan SSH maupun ping ke instance VPC-B EC2 private karena kita emang belum melakukan VPC peering. Kita buka halaman layanan VPC, berarti kita masuk ke VPC, lalu kita masuk ke menu connect peering connection. Nah, di sini kan belum ada, lalu kita klik peering connection. Nah, di sini pada bagian peering connection name tag di bagian name, isilah, VPC-A, V VPC-A ke VPC piring. Nah, ini kita pakainya yang VPC-A, status associated, terus my account, this is region, terus, VPC yang asepnya di VPC-B, associated, terus tag-nya VPC-A, VPC-B, udah, langsung saja kita create new peering connection. Nah, di sini kita telah berhasil membuat peering connection, lalu kita pilih, eee di sini sifatnya statusnya akan pending acceptance kan. Jadi mari kita terima permintaan tersebut, pilih koneksi VPC pairing ini, lalu klik tombol action, lalu accept request, terus kita yes accept. Nah, di sini maka statusnya akan menjadi aktif. Selanjutnya, agar instant VPC A, EC2 private dan VPC B, EC2 private bisa berkomunikasi, kita juga perlu mengubah root table keduanya. Di halaman VPC, bukalah menu root table, kita buka menu root table, pilih VPC A, pilih VPC A root table private. Pilih ini, VPC-A, root table private, lalu masuk ke tab Routes, kita masuk ke Routes, dan klik tombol Edit Routes. Nah, di sini kita, tambahin rutenya ya, add route, terus destinasinya kita ke 10 titik ke yang VPC-B, 24, 10.200.1.1. Targetnya itu kita ke PCX. Oh, pairing pairing connection, terus nah ini VPC-A, VPC-B pairing. Oke, terus kita langsung saja, save. Nah, ini setelah berhasil kita mengedit rutenya, terus jangan lupa juga, kita ubah route table untuk VPC-B, RT privat, VPC-B RT privat ini kita pilih, terus buka menu tab root, terus kita klik edit root. Nah, di sini kita tambahkan rutenya, kita masukkan yang si A ya, 10.100.1.24. Oke, sudah, targetnya pairing connection yang VPC-A, VPC-B pairing. Oke, kita save change. 10.100.1.0.
Oke, sudah kita save, maka kita telah berhasil update juga. Terus kita kembali ke nah ini udah berhasil dari routable yang di-update, yang VPCA private, VPCA private sama VPCA B private gitu ya. Ya VPCA private sama VPC B private. Terus kita buka terminal lagi yang tadi. Nah ini, terus kita coba ping ya, kita coba ping ke private IP address dari VPC B. Dengan perintah dengan perintah yaitu ping, ping yang VPC BEC2 private, private IP yang B ya. Kita berarti ke EC2 dulu, kita tunggu loading-nya hingga selesai. Kita ke instance. Nah, kita masukkan, private IPv4 address yang VPC B private ya. Kita copy, coba kita paste dengan klik kanan, coba kita ping. Nah, maka di sini, 0% paket loss ya, berarti udah berhasil 15 paket yang dikirim, 15 yang diterima, eee, telah berhasil, kita ngepingnya. Terus sekarang kita melakukan coba, SSH ke VPC B private, SSH EC2 strip user strip strip user add terus private IP yang VPC B. Tadi VPC B ini, kita copy si private IPv4 address-nya, kita pastekan lagi. Nah, kita coba SSH, yes. Nah, di sini maka akan, permission denied. Permission denied ini kenapa? Karena sama seperti kasus sebelumnya, kita belum tidak ada file keep pair di instance VPC C2 private saat ini. Kita salin kembali isi dari file yang keep pair ini, kita salin, kemudian buatlah sebuah file sistem cloud pem di VPCA dengan sintaks kita, eee, nih kita salin lagi, kita copy, terus di sini kita ketikkan sudo kok sudo, nano, eee, Gani, Ganinya kecil aja lah, sana juga kecil, Gani VPC VPC, Gani ke VPC Gani, cloud demo, Gani cloud demo dot pem. Nah ini kita, paste yang tadi udah dibuat. Oh, kayaknya kelebihan sebentar, salah. Karena tadi saya ngerasa klik kanan 2 kali. Nah, sudah.
Nah, ini jadi cuma satu sudah. Setelah sudah kayak seperti ini, kita Ctrl+X, kita save, terus kita Y, terus enter. Nah, sudah. Habis itu, eee, kita ketikkan sintaks untuk mengubah permission pada file yang tadi telah kita buat, yaitu dengan cara chmod 400 gani strip cloud demo.pem chmod gani cloud demo.pem. Udah, coba kita lakukan SSH lagi. SSH-nya SSH SSH min sistel eh sistel salah salah gani strip cloud strip demo.pem ec2 strip user at private IP ya, private IP. Yang ini coba kita copy, kita enter. Oh salah, berarti bukan yang VPC-B, berarti VPC-A, yang VPC-A private. Yes, permission denied. Oke, kita coba lagi. Tadi kita membuat file baru nano gani cloud demo.pem chmod 400 gani cloud demo.pem, terus kita coba connect SSH min terus ke yang gani cloud strip, terus ini nggak pakai tanda kutip, SSH min gani cloud demo.pem ec2 user ininya .pem, terus ininya kita pakai yang address VPC-B private, VPC-B ec2 private, kita copy lalu kita paste. Coba kita coba. Nah, kita telah berhasil login gitu, telah berhasil SSH, dan sekarang kita sudah berada di instance VPC-B private. Sesuai pada gambar arsitektur, VPC-A private dan VPC-B harus bisa saling berkomunikasi. Jadi mari kita tes dengan lakukan ping ke instance VPC-A ec2 private, lalu ketikkan sintaks ping private IP dari A ya, iya, iya, VPC-A private. Kita copy-kan private IP v4 address-nya, lalu kita ping private IP A yang A, lalu kita coba enter. Apakah berhasil? Kita Nah, ini berhasil 100% paket loss dan 5 paket yang ditransmit. Kita telah berhasil. Sebenarnya masih gagal. Sorry, masih gagal. Tenang, ini bisa kita selesaikan dengan mengubah
konfigurasi dari security group dari instance VPCA EC2 private. Silakan pilih VPCA EC2 private, lalu kita masuk ke tab security. Nah, di tab security kita klik nama VPCA EC2 private-nya, kita klik. Di situ kita klik tombol edit inbound rules. Nah, di sini kita akan add rule, terus sesuaikan konfigurasi berikut. Terus ininya tipenya kita all ICMP IPv4. Terus ininya kita ini custom, terus ininya 10.200.1.024. Udah kayak gini. Lalu kita save rules. Setelah itu kita kembali ke command prompt lagi. Lalu kita lakukan ping lagi ke VPCA EC2 private. Kita stop Ctrl+C. Maka di sini 10 paket dikirim, 10 paket diterima, yang udah diterima tadi belum, sudah diterima dan 0% paket loss-nya. Dengan waktu 9.214 milisecond. Kita telah menyelesaikan semua tahapan dan merealisasikan skenario dari gambar arsitektur. Kita telah membuat VPC A tadi dan B subnet untuk tiap VPC, lalu kita mengkonfigurasikan security group dan root table. Lalu juga kita telah memasang internet gateway, membuat koneksi dengan VPC peering, dan mengujinya langsung dengan melakukan SSH dan ping. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, salah-salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye.